sahabat perempuan GPIB, bertemu lagi dalam kegiatan Lemon Like, Dewan Pelkat PKP GPIB, dalam cerita tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh perempuan khususnya. Pada hari ini kita akan membahas tokoh Miriam. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan boleh pelihara sampai saat ini. Hari ini kami akan belajar bersama tentang tokoh Alkitab perempuan, seorang Miriam. Kiranya itu boleh menjadi inspirasi dalam perjalanan kehidupan kami sebagai perempuan. Kami percaya bahwa dalam perjalanan hidup yang merupakan peziarahan hidup orang beriman, kami mau terus belajar untuk menjadi orang baik. Pimpinlah kami dengan hikmat Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh memahaminya, dan kami menghidupinya dalam laku perjalanan hidup kami. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat perempuan GPIB, pembacaan Alkitab tentang Miriam, saya mengambil dari dua kitab. Yang pertama dari Keluaran 15 ayat 20 dan Mika pasal 6 ayatnya yang keempat. Keluaran 15 ayat 20 firman Tuhan. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Yang kedua, Mika 6 ayat 4. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Sahabat perempuan GPIB, kalau kepada kita ditanya, apakah perempuan berkedudukan setara dengan laki-laki? Jawabannya bisa iya dan setara. Tetapi dari sejarah kita akan mendapatkan catatan-catatan bahwa jawaban atas pertanyaan ini pun tidak mudah. Karena misalnya salah satu jawabannya yang mungkin ada pada syair lagu Sabda Alam milik karya Ismail Marzuki. Dalam lagu tersebut dikatakan wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu dan seterusnya. Mungkin kita tahu lagu ini ya. Nah, syair lagu tersebut tentu saja problematis dan sekarang sungguh tidak relevan akibat gerakan emansipasi perempuan yang mulai menunjukkan hasilnya. Emansipasi perempuan mendorong mereka untuk bangkit menuntut hak-haknya, bahkan berani untuk berkata tidak pada yang namanya penindasan dan diskriminasi. Karenanya ketika semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan, sekolah tinggi, meniti karir di berbagai bidang, itu akan membuat para perempuan juga berani tampil dalam ruang-ruang publik, menjadi seorang pemimpin di lembaga-lembaga politik dan juga di lembaga-lembaga gerejawi. Pertanyaan berikutnya, dalam hal apa kesetaraan laki-laki dan perempuan itu dapat diwujudkan? Jawabannya adalah dalam kedudukan dan perannya kecuali kodratnya. Kodrat perempuan misalnya ia bisa melahirkan, tapi bukan berarti yang nggak melahirkan bukan perempuan, tidak seperti itu. Tetapi persoalan melahirkan tentu tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Sementara dalam kedudukan dikatakan bahwa kedudukan dan perempuan, laki-laki adalah sama dan setara karena diciptakan oleh Allah sebagai pribadi yang sungguh mulia dan sungguh amat baik. Perempuan dan laki-laki sama-sama diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karenanya dalam perannya perempuan dan laki-laki setara. Banyak peran perempuan yang bisa dipertukarkan karena bisa juga dilakukan oleh laki-laki. Misalnya memasak di dapur, mencuci pakaian, mengurus rumah, hingga mengasuh anak dan lain-lain. Tidak selamanya itu bisa hanya dikerjakan oleh perempuan, tetapi juga bisa dilakukan oleh peranan laki-laki. Artinya bisa berbagi peran, bisa bertukar peran, perempuan juga bisa bekerja, laki-laki yang mengurus rumah di rumah. Semoga kita sependapat tentang hal itu. Nah,
Karenanya, sahabat perempuan GPIB, dua bagian Alkitab yang kita baca hari ini dari kitab Keluaran dan kitab Mikah cukup memperlihatkan kepada kita bahwa Miriam yang adalah sosok perempuan yang unik dan istimewa disebut sebagai seorang perempuan yang merdeka. Kemerdekaan Miriam tentu bertolak belakang dengan budaya masyarakat zamannya yang sangat patriarkal, yang sangat menekankan garis keturunan laki-laki. Mungkin juga pada waktu itu masyarakat bukan hanya berpola patriarkal, tetapi juga kriakal, yaitu paham bahwa semua laki-laki adalah tuan atas perempuan, dan ini bahaya. Karenanya dampak paham kriakal ini jauh lebih dahsyat daripada paham patriarkal, antara lain perempuan menjadi objek kekuasaan laki-laki, bahkan atas tubuhnya sendiri pun ia tidak memiliki kemerdekaan. Karenanya dalam masyarakat patriarkal, maka anak laki-laki yang akan meneruskan garis keturunan dengan aspek bawaannya adalah berupa hak-hak istimewa pada laki-laki. Misalnya yang bisa belajar di Taurat, di sekolah Taurat hanyalah boleh laki-laki, sementara perempuan tidak boleh. Juga perempuan tidak bisa langsung berdoa kepada Tuhan atau tidak bisa beribadah kepada Tuhan karena ia harus diwakili oleh laki-laki. Karenanya kemerdekaan Miriam membuatnya menjadi perempuan yang sangat istimewa di zamannya. Pada Keluaran 15 ayat 20-21 misalnya, disebutkan bahwa Miriam mempunyai kemerdekaan dalam beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Ia tidak diwakili oleh laki-laki. Ia memimpin pujian umat yang sedang berteriak meminta tolong. Sulit rasanya kita memahami bahwa Miriam tidak mengenyam pendidikan yang baik melalui sekolah yang namanya sekolah Taurat, tetapi sehingga ia terlatih dalam menyanyi, ia berdoa, dan ia beribadah. Kemudian dikatakan bahwa Miriam juga tampil memimpin para perempuan lainnya dan seluruh Israel yang sedang menyeberang Laut Teberau. Sementara di belakang mereka ada pasukan Firaun yang tengah siap menerkam dan menghancurkan mereka. Nyanyian dan doa Miriam ini menjadi sumber kekuatan yang sangat manjur dan dahsyat ketika umat Israel sedang mengalami ketakutan putus asa. Karenanya dalam sejarah Israel, sahabat perempuan GPIB, penyeberangan Laut Teberau dari Mesir yang adalah simbol dari perbudakan menuju tanah Kanaan yang merupakan simbol tanah kemerdekaan adalah saat-saat yang sangat dramatis di mana Israel berada di antara hidup dan mati. Yang menarik bahwa bukan hanya Musa, bukan hanya Harun, bukan hanya Yosua, para laki-laki yang telah menjadi pemimpin Israel, tetapi Miriam, seorang perempuan, telah tampil menjadi pemimpin atas Israel. Nah, karenanya ia memainkan kedudukan, peran, dan potensi dirinya sebagai perempuan merdeka dengan menjadi nabiah tadi disebutkan, yaitu nabi perempuan dan pemimpin bangsa Israel yang mental tangguh dan kuat. Kerasnya hidup pada zaman itu akibat perbudakan bangsa Mesir, sulit rasanya mengharapkan hal-hal besar. Apalagi ketika kalau Miriam adalah seorang yang mungkin bermental lemah, mudah menyerah, rasanya sulit hidup di konteks yang keras di zaman itu. Karenanya kemerdekaan Miriam juga terlihat dalam kitab Mikha pasal 6 ayat 4. Dalam ayat ini sangat ditekankan sisi kesetaraan antara Musa, Harun, dan Miriam sebagai sama-sama seorang pemimpin Israel. Disebutkan bahwa Miriam juga beroleh panggilan dan merupakan pengutusan dari Tuhan yang sama, yang juga itu diterima oleh Musa dan Harun. Miriam juga mendapatkan julukan yang sama yang diterima oleh Musa dan Harun, yaitu seorang penganjur. Penganjur itu adalah penasihat bagi seluruh bangsa Israel. Karenanya status penganjur, penasehat ini menarik karena budaya Israel umumnya tidak menerima nasihat dari seorang yang namanya perempuan. Kesaksian perempuan seringkali diremehkan dan bahkan dianggap tidak mengandung kebenaran.
Karenanya maknanya bahwa Miriam selain ia dikucilkan, karena ia seorang utusan nabi, dia seorang utusan Tuhan, namun ia juga pastinya adalah seorang perempuan yang punya kualitas dan integritas hidup yang baik. Semua orang menaruh rasa hormat kepadanya dan bersikap menghargai nasihat-nasihat yang keluar dari mulutnya bagi kebaikan umat Israel. Nah, karenanya dari dua kitab tadi yang kita belajar, kita diajak pada penerapan yang pertama. Status manusia merdeka adalah anugerah Allah. Allah menganugerahkan setiap manusia status makhluk Tuhan yang merdeka karena diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Status manusia merdeka termasuk perempuan ini harusnya dimanfaatkan dengan baik untuk berperan bagi kehidupan bersama yang penuh damai dan penuh sejahtera. Kedua, setiap perempuan dipanggil menjadi seperti Miriam dalam kualitas hidup yang baik dan juga berintegritas. Mengapa harus berkualitas dan berintegritas dalam hidup? Agar ia dapat memanfaatkan potensinya sebagai orang merdeka yang menerima panggilan dan pengutusan yang sama dari Tuhan untuk menjadi penganjur, penasehat bagi siapa saja, hingga menjadi tokoh-tokoh publik yang dihormati peranannya di tengah masyarakat. Ketiga, perempuan dipanggil untuk peka dan peduli dengan lingkungan sekitarnya. Seperti Miriam yang telah menjadi berkat bagi bangsanya, ia termasuk salah satu pemimpin Israel, maka setiap perempuan dipanggil memiliki kepekaan dan kepedulian bagi hidup sesamanya. Ia tidak boleh apatis, ia tidak boleh acuh, sebaliknya menaruh simpati pada berbagai bentuk ketidakadilan, penindasan, diskriminasi, dan kekerasan yang menimpa sesamanya perempuan. Gerakan emansipasi perempuan mendapatkan inspirasi dari sosok Miriam yang tangguh, berjiwa kuat, serta tidak mudah menyerah, menjadi perempuan berdaya. Di masa kini, sosok perempuan seperti Miriam hadir dalam perilaku para perempuan yang terus menyuarakan hidup yang berkeadilan, berani berkata tidak pada segala bentuk pelecehan dan diskriminasi. Mari kita kobarkan semangat Miriam untuk menjadi pribadi yang berkualitas, berintegritas dalam kata dan tindakan, menjadi pemberi nasihat yang membangkitkan rasa semangat untuk menjalani hidup yang lebih baik. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari seorang tokoh perempuan Miriam yang tangguh, yang semangat untuk menjadi perempuan berdaya, menjadi seorang pemimpin bangsa. Karenanya tolonglah kami supaya kami boleh menjadi perempuan yang peduli pada kebutuhan orang lain. Kami boleh belajar jadi perempuan yang peka dan peduli pada kebutuhan dan juga pada setiap persoalan, khususnya sesama perempuan. Berkatilah supaya hidup kami sesama perempuan menjadi berkat. Kami boleh menjadi perempuan yang menolong, memimpin, menjadi perempuan yang tangguh, menjadi perempuan yang menginspirasi, secara khusus dalam hidup yang berintegritas. Berkatilah kami semua Tuhan dalam peran kami masing-masing di rumah, dalam tugas pekerjaan, dalam meniti karir, mengasuh keluarga. Kiranya apa yang kami lakukan, kami tetap menjadi perempuan merdeka. Dan kami tetap dimuliakan dalam laku hidup kami sebagai perempuan, sebagai manusia ciptaan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.